Pasal ini menjelaskan tentang beberapa hukum-hukum dan macam-macamnya wanita yang melaksanakan iddah. Wahia lafaz mu'tadah lugatan secara lugat yaitu suatu nama min i'tadah dari fi'il madi i'tadah. I'tadah ya'tadu i'tidadan wa mu'tadah. Wa syar'an secara syaratnya tarabbusul mar'ati muddatan yu'rafu biha bara'atu rahimiha, yaitu menantinya seorang perempuan terhadap masa yang mana dengan masa tersebut bisa wanita tersebut bisa mengetahui bersihnya rahimnya wanita tersebut dari kehamilan. Untuk mengetahuinya biaqra'in dengan beberapa masa suci, dengan beberapa sucian, au asyurin atau dengan beberapa bulan, au watni hamlin atau dengan melahirkan. Wal mu'tadatu ala darbaini, janda itu ada dua bagian. Yang gitu nih. Orang yang iddah itu kan janda berarti. Jadi orang yang iddah itu ada dua bagian. Yang pertama mutawaffa anha zawjuha wa ghairu mutawaffa anha zawjuha wa ghairu mutawaffa anha. Janda itu ada dua bagian. Yang pertama yang ditinggal suaminya, nomor dua yang tidak ditinggal mati oleh suaminya. Jadi ada yang ditinggal cerainya karena mati, ada cerainya bukan karena sebab mati lakinya. Iddah. Yang diiddah. Bukan cerainya. Pun Cerainya kan iddah. Cerainya. Cerai ya. Dia orang yang melaksanakan iddah itu ada dua bagian. Ada yang kadang ditinggalkan oleh suaminya, ada yang memang tidak ditinggalkan oleh suaminya. Fal mutawaffa anha zawjuha in kanat durratan hamilatan, apabila si perempuan tadi yang iddah tadi seorang yang fal mutawaffa anha zawjuha, wanita yang melaksanakan iddah yang ditinggal mati oleh suaminya, ingkanat hurratan hamilatan, apabila dia seorang yang merdeka dan dia hamil, maka fa'iddatuha an wafati zawjiha biwatil hamli, maka iddahnya sampai dia melahirkan, dihitungnya mulai an wafati zawjiha, dari dari wafatnya suaminya. Hatta saniyatu amaini ma imkani nisbatil hamli lil mayyiti, sampai dua anak yang kembar serta anak kedua yang kembar. Nah, anak kedua yang kembar ma'a imkani nisbatil hamli lil mayyiti, serta masih bisa kemungkinan untuk menisbatkan kehamilan tersebut kepada mayit tadi. Jadi kayak ini contohnya ada orang bisi bini. Kalau bisi bini, kemudian karena bisi bini itu bininya melahirkan mengandung hamil ya. Setelah hamil, pas melahirkan sebelum melahirkan ini lakinya itu meninggal. Setelah lakinya itu meninggal, kan otomatis biwatil hamli kalau. Nah, kada lawas setelah itu, setelah melahirkan, waktunya kada sampai 6 bulan, inyalah hamil lagi anak yang kedua, tapi dari orang yang mati tadi, dari suami yang meninggal tadi. Maka hal tersebut iddahnya tetap sampai melahirkan juga. Tambah lagi, tapi dengan catatan hamil yang keduanya ini tidak kurang dari 6 bulan.
ketika lebih dari 6 bulan, maka otomatis ini kena lain lagi anunya, permasalahannya. Karena masih bisa menisbatkan kan waktu 6 bulan itu. Walau ihtimalan manfiyin bili'anin, walaupun itu apa tuh namanya, masih kemungkinan kamamfin bili'anin, seperti anak yang tidak dianggap bili'anin sebab sumpah li'an. Karena kalau sumpah li'an itu kan anaknya kadang dianggap tuh. Nah, atau sampai itu hamil karena itu pas ditelak. Kalau pas ditelak maka iddahnya tetap setelah melahirkan. Kalau mata sobiyun la yuladu limislihi an hamilin fa iddatuha bil ashhuri la biwat'il hamli. Nah, sekarang ini pengecualinya beda dengan di atas tadi. Kan kalau ditinggal suaminya ketika dia hamil, maka iddahnya berapa? Iddahnya setelah sampai melahirkan. Nah, hari ini apabila ada anak kecil yang tidak dilahirkan secara sewajarnya, la yuladu limislihi an hamilin, dilahirkan tidak seperti sewajarnya, maka iddahnya tadi la faidatuha bil ashhuri, iddahnya dengan menggunakan beberapa bulan, yaitu 4 bulan 10 hari, bukan sampai menunggu melahirkan. Contohnya seperti apa? Contohnya ini gini. Ada orang apa tuh diwatek subhat atau zina lah gitu nah. Ada orang berzina kemudian hamil. Setelah hamil dia dikawini oleh holil. Holil ini ketujuh mengawini orang hamil. Sumpama aja nih. Dikawini oleh holil. Nah, kemudian setelah holil mengawini kada lawas oleh holil ditelak. Nah, bikinnya telak kan. Pokoknya diolehkan ditelak, alasannya terserah ikam makanya. Pokoknya ditelak. Nah, kemudian setelah ditelak maka hal tersebut wanita tersebut iddahnya bukan menunggu sampai melahirkan, tapi dengan bulan, yaitu 4 bulan 10 hari. Menanak zina. Seperti anak zina atau watek syubhat. Wa in kanat hailan fa iddatuha arba'ata ashhurin wa ashra minal ayyami bilayaliha. Apabila wanita yang iddah tadi tidak hamil, demi hamil, ada orang suami istri kemudian telak biasa, telak raj'i, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Dihitungnya minal ayyami bilayaliha, siang dan malamnya. Benih siang atau tapi siang malam. Jadi 4 bulan 10 hari. 3 bulan. 4 bulan 10 hari. 130 hari. 4 bulan 10 hari. Itu 100 hari. Ya, kurang lebih 130 tambah 30 60. Ya. 60. Iya, 130. Kurang lebih 130. Tapi ini menggunakan bulan. Tergantung bulan. Bulan itu kan kena ada yang 29, ada yang 28. Jadi kada menentu harinya itu kalau dijumlah hitungan harinya berapa hari. Bulan Masehi, bulan apa? Bulan Masehi. Yang bulan Arab Lain. Iya, bulan Arab. Berarti hijriyah ya. Iya, hijriyah masih tahu. Pasti ini Anda mencucuk juga bisa nih. Ingatan dulcon. Nah, dianggapnya watu tabaru al-ashhuru bil ahillah ma'angkan. Nah, dianggap hitungan bulan itu dianggapnya dengan penanggalan. Sumpama tanggal 1 berarti sampai tanggal 1 4 bulan itu sampai tanggal 1 bulan selama 4 bulan kemudian ditambah 10 hari. Itu apabila memungkinkan.
Tapi munya sumbangan tidak memungkinkan, wayuk madu al munkasir salasina yauman. Apabila tidak memungkinkan untuk dihitung dari awal itu, maka cukup disempurnakan sampai 30. Artinya 30 tahun. Ada yang tidak ada yang tanggal 29, 28 dan 31 itu tidak ada. Cukup digenapkan sampai 30 hari. Iya. Oh, tiap bulannya. Iya, tiap bulan. Nah, kalau tadi kan yang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Hari ini wa ghairul mutawaffa anha, janda yang tidak ditinggal mati oleh suaminya. In kanat hamilan fa iddatuha biwad'il hamli. Ini sama seperti yang di atas. Apabila dia hamil, maka iddahnya sama harus sampai menunggu selesai setelah melahirkan. Wa in kanat hailan fahiya min dawatin ay sawahibil haidi. Apabila dia tidak hamil, sedangkan dia termasuk wanita yang memang masih masa-masanya haid, dalam masa-masanya haid. Fa iddatuha salah satu qur'in, maka iddahnya 3 sucian. 3 sucian wahia al-adharu. 3 sucian itu yaitu beberapa sucian. Nah, perinciannya kena ini di bawah. Wa in tulliqat tahiran bi an baqiya min zamani tuhriha baqiyatun ba'da talaqiha in qadat iddatuha bitokni fi haidatin sadisatin. Apabila seorang perempuan ditelak dalam masa suci, waktu suci ditelak, bi an baqiya min zamani tuhriha baqiyatun. Tapi waktu setelah ditelak itu sisa sucinya masih ada beberapa hari gitu nah. Masih ada beberapa hari ba'da talaqiha, setelahnya ditelak, maka ingqadat iddatuha bitokni fi haidatin sadisatin. Maka iddahnya tersebut bisa selesai setelah masuk pada haid yang ketiga. Setelah masuk pada haid yang ketiga. Kan tadi 3 sucian kalau punya orang yang kada ditinggal suami, yang kada ditinggal mati oleh suaminya itu dan kada hamil, iddahnya 3 sucian. Nah, 3 sucian ini punya sumpama inya ditelak dalam masa suci. Anggap tanggal 7 inya ditelak. Dan inya dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci, kemudian setelah 3 hari inya baru haid. Inya baru haid. Nah, ini kan maksudnya ini yang masih baqiyah. Yang baqiyatun ba'da talaqiha. Nah, ini waktu. Maka selesainya iddahnya orang tersebut ketika masuk pada haid yang ketiga. Jadi lebih sedikit. Kan setelah ditelak 3 hari, setelah ditelak oleh telur arif pas haid, berarti haidnya berarti dihitung haid pertama sudah. Kemudian suci pas haid lagi dihitung haid kedua. Pas suci pas haid lagi baru selesai sudah anehnya. Pas sucinya yang di situ. Tidak sampai 2 bulan itu nggak? Tidak sampai, tergantung, makanya tergantung tergantung wanitanya. Ini yang susah kalau orang yang memang menggunakan pil KB dan pil KB-nya kada cocok. Bisa sebulan sampai 3 bulan, bahkan ada teman saya itu 3 bulan kada haid lalu. Jadi maunya sampai itu pas ditelak, walaupun ditelak dalam keadaan haid, dalam keadaan suci, ini menunggunya lebih lama. Karena apa itu? Karena pengaruh dari obat KB tadi. Nah, maunya kada pengaruh dari obat KB, ini malah lebih nyaman.
lebih gampang. Oh, iya. Makanya ini menelak dalam keadaan head itu diharamkan. Karena apa? Karena ini memperlama masa iddah si seorang perempuan tadi. Ya seperti pertemuan kemarin. Kalau kurang dari 4 bulan itu seorang perempuan masih aja menahan. Tapi kalau sudah lebih dari 4 bulan itu sudah bergarak-garak sudah. Libido. Libido. Itu memang sudah basyariahnya seorang perempuan seperti itu. Tapi kalau ikut KB itu bisa punya anak, Bro. Hah? Kalau ikut KB itu bisa punya anak. Iya lah. Soalnya kalau ikut KB Jawa itu, kan KB itu semua. Iya. Nah, itu bisa punya anak. Iya, KB itu semua. Ikut KB. Nah, ini hari ini yang tengalih. Wa in autulikot haidon au nufasa'a in qadot iddatuha bitokni fi haidatin rabi'atin wa ma baqiya min haidiha la yusabu Quran. Namunnya seumpamanya seorang perempuan ditelak dalam keadaan haid atau ditelak dalam keadaan nifas, maka iddahnya itu bisa selesai ketika sudah masuk pada haid yang keempat. Kemudian haid ini loh, nih haid. Setelah haid dicerai, ketika haid ini dicerai, maka ini yang haid ini pas kesucinya ini kada dihitung lagi. Kalau kada dihitung lagi, pas suci baru haid, sebiting hanya. Suci baru haid 2 buting, suci baru haid 3, suci baru haid baru hanya selesai hitungannya. Itu lebih lebih lawas daripada yang kada haid tadi. Makanya yang jarulun tadi punya menelak dini jangan sampai dalam keadaan haid. Wa in kanat tilkal mu'tadati saghiratan aw kabiratan lam tahid aslan wa lam tablugh sinnal ya'si aw kanat mutahayyiratan aw aisatan faidatuha salah satu asyurin. Ini cukup kah kayak apa nih? Terserah. Sampai kawas dulu nggak apa-apa juga supaya nyambung. Oh, kadang kayaknya kasihan Ustaz Baiti yang menerangkan supaya ini tadi yang dibaca soalnya sampai sini aja. Mungkin cukup dari sampai sini dulu keterangannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan kami, mohon ditambahkan, dan apabila ada kekeliruan mohon dibenarkan. Wallahu a'lam.